Nah, oke, baiklah Sobat Kicau Mania, ini sambungan yang kemarin ya, part 2. Jadi harap diperhatikan buat kalian yang benar-benar pemula, harap perhatikan. Trotol jantan ini kita bahas. Yang pertama di sini kepala petak mata belau. Itu ciri-ciri trotol jantan mempunyai fighter yang tinggi. Artinya bagus buat prospekan di lapangan. Kelihatan dari jauh seperti ini, apalagi kita dekatkan. Matanya besar, kepala petak, paruhnya tebal, dan mempunyai postur badan yang bagus. Postur badan yang tegap ini melambangkan ciri-ciri burung yang punya mental. Apabila mendengar suara lawan, bodinya tegap, badannya tegap. Nah, kebetulan ini trotol jantan kita Trahgen B3 ya. Kita akan tunjukkan. Sekaligus ini juga promosi buat kalian yang penasaran Trahgen B3 kami. Memang rata-rata kepala petak, mata belau, bodi tegap-tegap. Di rumah biasa aja, tapi kalau ada suara lawan ya, dia akan keluar fighternya. Artinya ketika ditekan, dia akan mengeluarkan volume yang dahsyat. Dan ada juga yang mengeluarkan keretekan double, keretekan triple, tanda perlawanan ya. Jadi nggak mesti dia langsung plong nembak buka paruh seperti itu, seperti trotol jahat yang kemarin punya Bapak Uman Sani di Bogor. Waktu di sini sebelum kita kirim biasa-biasa aja dia. Ketika nyampe di Bogor, perawatan Pak Uman Sani bagus ya, kami berikan juga settingan rawatan dan bisa seperti itu jadi trotol jahat. Ya, ada di video-video, kalian bisa cek saja ya. Nah, lanjut di video ini, dari samping sudah kelihatan kepala petak. Itu artinya kepala petak papas, paruhnya tebal panjang, body tegap, kemudian matanya itu benar-benar sangar. Ditambah lagi matanya ini mata besar, mata belau, dan keretekannya kasar. Nah, itulah ciri-ciri murai yang punya mental. Prospekan bagus buat digantangan, buat bibit lomba ya, buat tabungan amunisi ya. Nggak bisa dipungkiri, rata-rata pelanggan kami yang juara dan rata-rata Trahgen B3 memang seperti itu. Rata-rata banyak dapat laporan juara di tangan pelanggan, hasilnya puas. Begitupun yang dikatakan Bapak Uman Sani ya, dia sampaikan di WA, saya benar-benar puas Pak Asdang katanya mengambil trotol Trahgen B3 dan dia antri inden loh, sudah lunas dari awal. Nah, kemudian di sini akan kita bahas ya. Kalian bisa lihat itu, bodinya tegap, kemudian matanya itu mata besar, mata belau, ujung paruh bagian bawah dari jauh seperti ini pun sudah kelihatan hitam pekat seperti arang. Walaupun ekornya seperti itu ya. Kalian bisa lihat itu, nyata real itu ya. Itu jantan, trotol jantan, murai batu Bengkulu seperti ini ya. Apalagi yang sudah disilangkan. Jadi untuk ekor panjang kita nggak main lagi ekor panjang. Rata-rata yang juara di tangan pelanggan ya seperti ini. Trotolan usia 1 bulan, ekornya itu masih sejajar, hampir sejajar antara ekor putih dan ekor hitam. Ya paling beda-beda tipis lah Sobat Kicau Mania. Paling sekuku lah jaraknya itu, sekuku kita ini, ekor putih ke ekor hitam. Itu rata-rata trotolan kami. Nah, buat pemula yang belum paham atau yang masih awam, mereka mengira ini betina. Yakin bos itu jantan. Sering ada komentar seperti itu kan. Kita hapus saja karena mereka nggak paham. Murai banyak jenisnya. Ada ekor pendek, ekor sedang, ekor panjang. Jadi mentang-mentang berjarak, kalian menganggapnya itu jantan. Sudah kita bahas semua secara nyata ya. Ada yang lehernya kelau ya, kepalanya juga papas petak, kemudian ekor berjaraknya jauh berapa senti dari ekor putih ekor hitam, ternyata betina. Udah benar-benar jadi betina, dadanya kelau ya, mungkin bisa bertelur. Nah, banyak juga pelanggan yang nanya ke inbox kami, dia nggak paham. Leher udah jelas kelau ya, sudah jelas itu betina. Sedangkan kalau yang di hadapan kita ini jantan, real ekornya seperti ini ya, hampir tidak berjarak dari ekor putih ke ekor hitam. Makanya sering kita sampaikan untuk murai trotolan kita rata-rata ekor seperti ini ya, jangan melihat ekor. Makanya kita membuat sesuatu yang beda ya. Di playlist kami udah lengkap. Betina ekor panjang berjarak ada, jantan ekor pendek ada, jantan ekornya berjarak tipis dari ekor putih ke ekor hitam itu ada. Tapi ketika dia pastol baru kelihatan benar-benar berjarak antara ekor putih ke ekor hitam ya. Apalagi kalian tidak tahu murai batu Bengkulu ya. Rata-rata ada juga yang ekor pendek, ekor sedang, dan trotolannya seperti ini. Murai batu lokal ya di daerah kami, murai batu Bengkulu, ori Sumatera. Yang penting di sini ori Sumatera Sobat Kicau Mania, tidak ada silang-silangan impor. Benar-benar burung fighter, burung murai batu asli Sumatera. Inilah kebanyakan pelanggan kami tidak tahu juga, ekornya biasa-biasa aja ya Bang.
ekornya tidak terlalu berjarak. Tapi ketika pastol, ternyata berjarak. Dan sewaktu trotolan memang ngeri bos katanya. Sudah nembak-nembak buka paruh. Kok bisa? Terutama pelanggan-pelanggan baru kami ya Sobat Kicau Mania. Mereka masih juga agak sedikit bingung ya. Padahal mereka beli ke kita ya. Kebingungan mereka itu adalah ini trotol ngeri-ngeri semua bos, kepala petak, mata below, biru metalik. Kita sudah paham itu jantan, tapi ekornya nggak terlalu berjarak ya bang katanya. Tapi ketika bunyi benar-benar trotol ini trotol jahat bang, nembak buka paruh kayak ngeluarin isian. Kok bisa kayak gitu? Ya simak videonya. Nah, seperti itulah contohnya Sobat Kicau Mania. Ekor tidak terlalu berjarak, tapi mengeluarkan volume yang dahsyat. Biru metalik punggung sudah penuh semua. Udah jelas jantan. Itu contoh trotolan kita. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Buat kalian yang belum paham, kalian harus tonton semua video-video kami biar jelas. Seperti di hadapan kita ini, ekor tidak terlalu berjarak. Kepala petak, mata below, mata sangar. Paruhnya tebel, ya, kepala petak, mata below, tatapan dari depan ngeri. Ya, inilah terah Gen B3. Jangan diremehkan. Karena banyak pelanggan baru, pelanggan lama, pemain lama yang mendapatkan juara ya di tangannya sendiri. Hasil beli trotolan ke kami, apalagi terah Gen B3. Jadi, buat mereka yang belum tahu terah Gen B3, murai batu Bengkulu, kayak ginilah contohnya. Ya, kepalanya sangar-sangar, kepala petak, mata below, ekor nggak terlalu penting lah ya, karena pelanggan kami juga suka ekor yang sedang-sedang aja. Sampai-sampai banyak yang mengatakan biar agresif bos, buat di lapangan lincah ya, lincah mengeluarkan pukulan, fokus dia, benar-benar kerja burung, nggak berat sama ekor. Dan itu memang benar Sobat Kicau Mania, kenyataan seperti itu. Kalian bisa cek ya gaya tarung terah Gen B3 di lapangan sampai dia juara, itu sudah ada semua kita upload. Nah, kembali di video ini ciri-ciri trotol jantan tulen, kepala petak, papas, mata besar, mata below, kiri dan kanan ini jantan semua. Walaupun dadanya masih banyak putih ya, tetapi sudah dilapisi warna oranye yang pecah dari cangkang rebung. Cangkang rebung di belakang juga pecah menjadi metalik, melingkari lehernya sampai ke bagian sayap dekat bulu totol yang bulat-bulat kuning itu, sampailah ke bagian leher ada beberapa titik hitam, bukan kelau. Nah, penguatnya di sini, kepala petak ya, mata below, mata besar ya, ujung paruh bagian bawahnya kelihatan hitam pekat seperti arang, tatapan sangar. Matanya tidak sayup, tidak redup ya. Nah, ini trotol jantan ngeri-ngeri, tulen. Trotol jantan peak 100% ya. Karena anakan kita terah Gen B3, ekor itu nggak terlalu penting. Kalian bisa lihat ekornya sedang-sedang saja, jaraknya tidak terlalu ya. Yang paling penting di sini burung fighter buat di lapangan ya. Gacoran di rumah bisa, di lapangan apalagi ya. Memang untuk di lapangan. Nah, kembali ke bagian kepala. Dari samping ya kelihatan bentuknya itu sudah petak, kotak. Dari depan petak seperti ini. Masa sih kalian nggak tahu petak? Banyak yang nanya di komentar, petak itu seperti apa banget ya? Ini kepalanya kalau digambarkan petak ya. Kalian bisa lihat dari tatapan depan. Jadi kalau istilah-istilah pemain itu udah paham. Pemain murai, kepala petak. Dari samping sudah kelihatan juga seperti ini, mata besar, ciri-ciri trotol jantan tulen. Dan trotol jantan ini bukan sembarangan, prospek bagus. Jadi di sini kita berikan gambaran, inilah contoh trotol jantan peak 100%. Ya, kalau kalian ingin melihat dari bentuk kepalanya, bukan sekedar dari bentuk warna bulu metalik. Kemudian kalian bisa basahin, mandiin di keramba supaya biru metaliknya itu keluar. Kalau samar-samar, dia tentu saja kalau dibasahin seperti ini nggak akan muncul lagi. Dia akan tetap samar. Nah, kalau metaliknya birunya terang, dibasahin seperti ini, dimandiin, dia akan tambah terang. Itu kuncinya ya. Makanya banyak teman-teman kita nggak ngerti, kita mandiin seperti ini sengaja ya, mereka nggak paham. Sampai-sampai ada yang komentar itu burung kayak kurang vitamin bang ya, mandi basah kuyup seperti itu ya. Dia nggak ngelihat video-video kita yang lain. Yang dia komentar itu terah Gen B3, trotol-trotol ngeri, trotol-trotol yang sudah banyak mencetak kualitas di tangan pemain, sudah banyak mencetak juara ya. Memang kalau dimandikan dalam kondisi dingin, sekarang ini musim hujan, mendung ya seperti ini.
kelihatan lesu, padahal ini sehat bugar ya sobat kicau mania. Oke, kita tinggalkan yang itu. Jadi fokus pembahasan dari bentuk kepala, mata, paruhnya ya sudah kelihatan ciri-ciri jantan, kemudian punggung metalik ya sampai ke bagian sayap. Untuk bagian leher itu nanti ketika 3 bulan, karena usianya ini masih sekitar 1 bulanan ya, anggap saja 1,5 bulan sudah kelihatan itu metalik di bagian punggung, di bagian sayap, dan itu nanti akan menutupi, biru metalik itu akan menutupi bulu-bulu totol. Bulu totol yang di dekat sayap itu yang bulat-bulat, ada yang lonjong, ada yang bulat warna kuning, itu akan tertutupi nanti di usia 3 bulanan, akan berganti biru metalik. Banyak cangkang rebung yang pecah di bagian punggung mengeluarkan biru metalik. Nah, itu contoh jantan sobat kicau mania. Jadi kalau kalian pemula tidak sabar menunggu, ya harus ditunggu kalau kalian ragu. Nah, buat kalian yang belum paham, kalian bisa cek ke playlist kami. Segera kalian cek di sana itu tentang perbedaan jantan dan betina. Mau usia berapapun ada. Betina-betina ngeriwi, jantan ngeriwi itu ada. Betina ngeplong, jantan ngeplong itu ada. Betina jos, kretekan double, kretekan triple itu ada. Jantan jos, kretekan double, kretekan triple itu juga ada. Trotol jahat, gen B3 semuanya juga ada di playlist video kami. Ya, lengkap itu pembahasan ciri-ciri jantan dan betina. Dan di sana juga kita bagikan tips ciri-ciri jantan dan betina yang bagus dan prospek. Nah, tuh ya. Jadi banyak bonusnya sobat kicau mania pembelajaran di channel kami ini. Nah, kalian lihat ini, paruhnya ngeri-ngeri semua, hidungnya tembus, lubang hidungnya besar. Napasnya bagus, itu tandanya itu. Ya, paruh tebal ini volume rata-rata dahsyat. Apalagi tembakan, ya mengeluarkan tembakan, dia benar-benar buka paruh dahsyat. Nah, jadi di video ini banyak ya kelebihannya. Selain kalian tahu trotol jantan, ya benar-benar fix jantan, kalian juga kami beritahukan di sini di dalam video ini ciri-ciri memilih trotol yang bagus untuk prospek bibit di lapangan dari tampilan fisik. Jadi cukup dengan melihat video ini, ke depan kalian bisa paham. Kalau kalian kurang paham, kalian ulang-ulangi aja, tonton terus ya. Nah, kelihatan ini dari depan, jelas ini kita zoomkan kamera. Benar-benar ngeri. Kepalanya, matanya, paruhnya, ya. Memang biasa-biasa saja kalau kita lihat seperti ini. Kayak burung pada umumnya, trotolan seperti pada umumnya. Tapi ketika dia di usia 3 bulan, di tangan pelanggan rata-rata ngeplong. Ada yang sadis buka paruh, jadi trotol jahat, nembak-nembak, buka volume, mengeluarkan isian. Seperti punya Bapak Uman Sani di Bogor. Kita pun kaget ya. Artinya trotol-trotol kita ini ya sudah mencerminkan trotol prospek ke depan. Apalagi buat mereka ketika mereka inden gen B3, nggak usah ragu, rata-rata memang dapat yang jos dan banyak laporan juara. Itu membuat kami senang ada laporan juaranya. Nah, mudah-mudahan buat pemula kalian bisa memahami ya, walaupun kalian pemula tidak menutup kemungkinan kalian bisa pandai memilih trotol jantan yang bagus ya, prospek, dan bisa memilih trotol jantan yang benar, fix 100%. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.